Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Fadlur Rahman Deva dari program studi Pendidikan Teknik Mesin Universitas Negeri Padang dengan nomor induk mahasiswa 21067018. Baiklah, di sini saya akan menampilkan video presentasi tugas pengantar coding dengan materi sistem komputer dan pemrograman algoritma dengan dosen pengampu Bapak Giovanni Farel, SPD, MPDT. Modul yang akan dibahas di sini sistem komputer dan pengantar pemrograman. Pokok-pokok materi yang akan kita bahas yaitu pertama sistem komputer, yang kedua pengantar program komputer dan algoritma program, cara menuliskan algoritma. Materi yang pertama itu sistem komputer. Sejarah komputer. Menurut pendapat ahli ada beberapa definisi dari komputer, yaitu yang pertama Robert H. Brismer. Komputer merupakan suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas seperti menerima input, memproses input tadi sesuai dengan programnya, menyimpan perintah-perintah dan hasil pengolahan, serta menyediakan output dalam bentuk informasi. Yang kedua, William Sawyer. Komputer merupakan mesin multiguna yang dapat diprogramkan yang menerima data atau fakta-fakta dan gambar-gambar kasar dan memproses atau memanipulasinya ke dalam informasi yang dapat kita gunakan. Yang ketiga, menurut Donald H. Sanders, komputer adalah sistem elektronik untuk memanipulasi data yang cepat dan tepat, serta dirancang dan diorganisasikan supaya secara otomatis menerima dan menyimpan data input, memprosesnya, dan menghasilkan output di bawah pengawasan suatu langkah-langkah instruksi-instruksi program yang tersimpan di memori atau store program. Itu menurut para ahli yang keempat itu Hammer dan kawan-kawan. Komputer adalah mesin penghitung elektronik yang cepat dan dapat menerima informasi input digital, memprosesnya sesuai dengan suatu program yang tersimpan di memorinya dan menghasilkan output informasi. Yang kelima, menurut Jagianto, komputer adalah alat elektronik yang dapat menerima input data, mengolah data, dan memberikan informasi dengan menggunakan suatu program yang tersimpan di memori komputer atau store program, dan menyimpan program dan hasil pengolahan yang bekerja secara otomatis. Berikut fungsional komputer untuk saat ini. Yang pertama, komputer menjadi alat bantu komunikasi, komputer menjadi alat bantu administrasi, komputer menjadi alat bantu multimedia, komputer juga menjadi alat bantu pengendali sistem industri dan menjadi alat bantu produksi entertainment. Juga komputer pada saat ini berfungsi membantu periksa sebagai pemeriksa kesehatan dan alat bantu kendali perang dan lain sebagainya. 5 generasi komputer. Generasi pertama itu disebut dengan tabung vakum pada tahun 1946. Generasi kedua itu transistor sekitar tahun 1959 hingga 65. Generasi ini disebut generasi yang ketiga itu disebut dengan generasi ketiga. Pertama kali dikembangkan oleh Jack Kilby. Generasi yang keempat itu disebut mikroprosesor. Pertama kali dibuat oleh IBM pada tahun 1971. Generasi IE atau IR ditandai dengan munculnya smartphone, tablet, notebook, dan lain sebagainya. Sistem komputer. Sistem komputer yaitu supaya komputer dapat digunakan untuk mengolah data, maka harus berbentuk suatu sistem yang disebut dengan sistem komputer. Maka komponen dari sistem komputer tersebut dapat kita bedakan menjadi 3. Yang pertama, hardware, software, dan brainware. Kalau yang pertama hardware, itu perangkat keras, adalah peralatan fisik komputer itu sendiri. Yang kedua, software atau perangkat lunak, adalah program yang berisi perintah-perintah untuk melakukan proses tertentu. Yang ketiga, brainware, yaitu manusia yang terlibat di dalam mengoperasikan serta mengatur sistem komputer. Materi selanjutnya itu arsitektur komputer. Arsitektur komputer dapat kita lihat sebagai berikut. Yang pertama, terdapat input device, output device, I/O ports, control bus, central processing unit atau CPU, memory, dan address bus. Bagian-bagian dari komputer dapat kita lihat sebagai berikut. Speakers, ada monitor, ada CD atau DVD drive, ada sistem unit, printer, hard drive,
flash disk, memory card atau card reader, floppy disk drive, mouse, CD atau DVD drive, keyboard, ada floppy disk dan mikrofon. Bagian dari komputer itu contohnya yang pertama chipset, casing, prosesor, VGA card, hard disk, dan DVD-ROM, VGA, monitor, ada mainboard dan mouse serta keyboard. Berikutnya sistem bilangan di komputer. Sistem bilangan di komputer dapat dibedakan menjadi 4 bilangan, yaitu yang pertama bilangan desimal yang dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 15. Sistem bilangan biner. Sistem bilangan biner itu contohnya 000, 001, 0010 dan seterusnya. Sistem bilangan yang ketiga itu sistem bilangan oktal. Sistem bilangan oktal kita tulis mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai angka 7, dan kecepatan dari 8 dilanjutkan dengan 10, 11 sampai 17. Yang berikutnya bilangan heksadesimal. Bilangan heksadesimal itu mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Untuk 10 kita simbolkan dengan huruf abjad A. Untuk 11 kita simbolkan dengan abjad B, 12 dengan abjad C, 13 dengan abjad D, 14 dengan abjad E, dan 15 dengan abjad F. Berikut konversi bilangan desimal ke bilangan biner. Dapat kita lihat konversi dari bilangan desimal ke sistem bilangan biner. Contohnya itu angka 125 di bilangan desimal, maka di bilangan biner yaitu dapat kita cari menggunakan dengan cara pembagian. Yang pertama dibagi 2. 125 kita bagi 2 sama dengan 62, maka bersisa 1. Kita tulis sisanya 1 ditambah sisa 1. Selanjutnya 62 dibagi 2 sama dengan 31. Tidak ada memiliki sisa, kita tulis dengan 0. Selanjutnya 31 dibagi 2 sama dengan 15 dan bersisa 1, maka kita tambah sisa 1. 15 dibagi 2 sama dengan 7 dan bersisa 1, maka ditambah 1. Dan 7 dibagi 2 sama dengan 3, bersisa 1, tambah sisa 1. 3 dibagi 2 sama dengan 1 dan tambah sisa 1. Jadi membaca bilangan desimal, konversi bilangan desimal ke bilangan biner, kita mulai dari bawah, yaitu 111 101. Berarti dapat kita simpulkan bahwa bilangan desimal dari angka 125 jika dikonversikan menjadi bilangan biner menjadi 111101. Selanjutnya yaitu konversi bilangan biner ke bilangan desimal. Konversi bilangan biner ke bilangan desimal dapat kita lihat sebagai berikut. Juga kita bagi dengan contohnya dapat kita cari dengan cara membagi dengan 2. Misal kita ambil angka 105 dibagi 2 sama dengan 52, maka bersisa 1, kita tulis 1. 52 dibagi 2 sama dengan 26, tidak ada sisa, kita tulis 0. 26 dibagi 2 13, tidak ada sisa, tulis 0. 13 dibagi 2 sama dengan 1, bersisa 1. 13 dibagi 2 sama dengan 6, bersisa 1, kita tulis 1. 6 dibagi 2 tidak sama dengan 3, tidak bersisa, kita tulis 0. 3 dibagi 2 sama dengan 1, bersisa 1, kita tulis 1. 1 dibagi 2 sama dengan, akhirnya kita tulis dengan angka 1. Jadi konversi bilangan desimal 105 ke bilangan biner adalah kita baca mulai dari bawah, yaitu 11 Itulah konversi bilangan desimal ke bilangan biner. Sekarang konversi bilangan biner ke bilangan desimal. Contohnya yang tadi 1101,001. Maka kita jadi setiap ini dikalikan dengan pangkat bitnya. Misalnya ini terdiri dari 6 bagian. Berarti yang pertama dikali 1 dikali 2 pangkat 6
ditambah 1 dikali 2 pangkat 5. Bilangan angka ketiganya 0, berarti 0 kali 2 pangkat 4, dan 1 dikali 2 pangkat 3 ditambah 0 dikali 2 pangkat 2 ditambah 0 dikali 2 pangkat 1, dan terakhir 1 dikali 2 pangkat 0. Maka dapat diakumulasikan 64 ditambah 32 ditambah 0 ditambah 8 ditambah 0 ditambah 1, berarti hasilnya 105. Jadi hasil konversi bilangan biner 11010001 ke bilangan desimal adalah 105. Selanjutnya konversi bilangan biner ke sistem bilangan oktal. Konversi bilangan desimal ke bilangan oktal. Contohnya kita ambil bilangan desimal, kita konversi dulu menjadi bilangan oktal, yaitu 256. Bilangan oktal ini kita merupakan pangkat dari 8, yaitu berarti 256 dibagi 8 sama dengan 32, sisa tidak ada bersisa, kita tulis 0. 32 dibagi 8 sama dengan 4, tidak ada bersisa, kita tulis 0. Terakhir 4 tidak bisa dibagi, maka kita tulis 4 sebagai sisanya. Jadi hasil konversi dari bilangan desimal 256 ke bilangan biner adalah 400. Kita baca dari bawah 400. Selanjutnya konversi bilangan biner ke bilangan desimal, yaitu 200. Kita ambil contoh 245. Berarti 2 dikali 8 pangkat 7 ditambah 4 dikali 8 pangkat 1 ditambah 5 kali 8 pangkat 0. Jadi hasilnya yaitu 2 kali 64 ditambah 4 kali 8 ditambah 5 kali 1 sama dengan 128 tambah 32 tambah 5. Jadi sama dengan 165. Jadi hasil konversi bilangan biner 248 ke bilangan desimal adalah 165. Selanjutnya konversi bilangan biner ke sistem bilangan heksadesimal. Bilangan biner, ya contoh bilangan biner tadi sudah. Bilangan heksadesimal ini kita ambil contoh soal, yaitu 7A9F sama dengan, berarti kita 7 langsung dikali 16, karena di sini 16, maka 7 dikali 16 pangkat 3, hasilnya 28.672. Untuk A di sini kita simbolkan dengan 10, karena 10 di bilangan deksimal sama dengan disimbolkan dengan huruf A di bilangan heksadesimal. Jadi 10 dikali 16 pangkat 2 sama dengan 2560. Selanjutnya 9 dikali 16 pangkat 1 sama dengan 144. Huruf F kita simbolkan dengan angka 15. Jadi 15 dikali 16 pangkat 0 sama dengan 15. Jika kita totalkan nilai desimalnya adalah 31.361. Maka konversi bilangan biner ke sistem bilangan heksadesimal dari 7A 9F 16 adalah 31.391. Berikutnya fungsi software secara umum, yaitu yang pertama menyediakan fungsi dasar untuk kebutuhan-kebutuhan komputer yang dibagi lagi menjadi sistem operasi atau hanya sistem pendukung. Yang kedua, mengatur sebagai hardware agar dapat bekerja secara bersama-sama. Yang ketiga, sebagai penghubung antara software yang lain dengan hardware. Yang keempat, sebagai penerjemah software lain dalam instruksi ke dalam bahasa mesin sehingga dapat diterima oleh hardware. Yang kelima, sebagai pengidentifikasi program. Selanjutnya, perangkat dari sistem lunak. Perangkat lunak sistem. Yang perangkat lunak sistem terbagi menjadi 3, yaitu bahasa pemrograman, sistem operasi, utility. Bahasa pemrograman contohnya HTML, CSS, SQL, Java, JavaScript, dan bahasa pemrograman C. Yang ini merupakan bahasa pemrograman yang banyak dipakai pada saat sekarang. Yang kedua, sistem operasi. Sistem operasi contohnya Windows, Linux, Mac OS, Windows Phone, BlackBerry, Android, iOS, dan lain sebagainya. Yang berikutnya utility. Utility contohnya itu McAfee, FG, Panda, dan lain sebagainya. Berikutnya
perangkat lunak aplikasi sebagai berikut, yaitu perangkat lunak perusahaan atau enterprise, perangkat lunak infrastruktur atau perangkat lunak infrastruktur perusahaan, perangkat lunak informasi kerja, perangkat lunak media dan hiburan, perangkat lunak pendidikan, perangkat lunak pengembangan media, perangkat lunak rekayasa produk, dan lain sebagainya. Contohnya itu email, Gmail, YouTube, Word, Google Drive, dan lain sebagainya. Sekian, terima kasih. Itu yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.